Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar anugerah-Mu di hidup kami Tuhan. Sebentar juga kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti, biar kami punya telinga seorang murid. Kami punya hati seperti tanah yang subur, sehingga setiap apa yang hari ini Kau berikan, kami terima dan berbuah di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, bimbing kami hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh balik ke kursinya masing-masing. Shalom teman-teman, selamat malam. Banyak alumni hari ini datang ya. Kamu udah pada libur tah emang ya? Enggak juga, meliburkan diri. Teman-teman, hari ini temanya plug in. Plug in kenapa colokan? Kok apakah hari ini kita mau belajar soal listrik? Kalau belajar soal listrik, saya di depan nanti sama Pak Peot. Tapi enggak. Hari ini kita mau belajar tentang perempuan yang sakit pendarahan. Apa hubungannya perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun sama colokan listrik? Teman-teman, kita mau baca dulu yuk. Ingat nggak? Oma sempat bilang di ibadah umum apa ibadah 15 jam ya? Janji buat tahun depan apa? 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah. Yuk dibuka aja yuk bareng-bareng yuk. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini kalau baca ini, kamu nangkepnya apa? Tuhan mau kasih apa? Jangan dimatiin dulu. Tuhan mau kasih apa? Kamu kalau baca ayat ini, Tuhan mau kasih apa? Kasih? Surprise. Kasih surprise. Surprise-nya apa? Kamu berharap apa surprise-nya? Apa Jesse? Apa kamu tadi ngomong surprise-nya mau apa? Pacar? Aduh Syira. Mamanya lihat loh ini. Mama Meli. Enggak, mama dia tuh seangkatan sama saya. Jadi Tuhan tuh mau dari ayat ini mau kasih surprise katanya. Lalu apa hubungannya kok sama perempuan yang pendarahan 12 tahun? Buka bareng-bareng yuk, kita baca dulu perikopnya. Jadi cerita tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun ini ada di 3 kitab teman-teman. Ada di Matius, Markus, sama di Lukas. Tapi menurut saya kayaknya cerita yang paling lengkap Markus. Jadi kita baca di Markus aja. Buka bareng-bareng Markus 5 ayat 25 sampai 34. Markus. Cari Markus di perjanjian baru. Ya. Jangan cari Markus di perjanjian lama. Markus 5 ayat 25. Nah ini udah disiapin juga sama Multi. Saya mau bacain ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Lanjut. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Lanjut. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Berikutnya,
Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Terakhir, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Teman-teman, kalau di sini siapa yang walaupun belum baca Alkitab setiap hari tapi sudah pernah baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil? Siapa? Sudah pernah baca? Nah, ini kan di Markus 5. Berarti ada Markus 1, Markus 2, Markus 3, Markus 4. Benar ya? Nah, di ayat-ayat sebelumnya, kalau kamu di pasal-pasal sebelumnya, kalau kamu perhatiin, belum pernah ada orang yang sakit, terus dia megang jubahnya Tuhan Yesus. Belum pernah ada. Yang ada orang sakit, Tuhan Yesusnya datang, disembuhin. Perempuan ini bikin tren baru. Karena dia dengan imannya dia bilang, asal ku jamah jubah di beberapa di kitab yang lain dibilang jumbai jubah. Jadi ada kayak talinya, kamu kayak pakai talit yang buat doa itu kan ada talinya. Nah, jubahnya orang Yahudi katanya ada talinya gitu. Nah, itu dijamah sama dia. Jadi ada yang bilang jubahnya, ada yang bilang jumbai jubahnya. Nah, jadi si perempuan yang sakit pendarahan ini dia bikin tren yang baru. Sebelumnya belum pernah ada. Kita mau belajar ya, kenapa perempuan ini sampai bisa berpikiran, pokoknya gue harus pegang jubahnya Tuhan Yesus, nanti gue sembuh. Karena sebelumnya belum ada, teman-teman. Sebelumnya belum ada. Bahkan dia itu bikin tren, kalau kamu baca, coba buka bareng-bareng Markus 6 ayat 56. Markus 6 ayat 56. Setelah peristiwa ini. Jadi setelah peristiwa ini terus Tuhan Yesus itu kan gak cuma di situ doang. Tuhan Yesus itu pindah-pindah kota. Nah, setelah peristiwa ini, nah di sini nih dibaca ya. Saya bacain. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, ke desa-desa, kota-kota atau kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan apa? Hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jadi perempuan yang hampir kehilangan harapan, dia bikin tren baru bahwa Tuhan Yesus itu berarti seperti sumber energi, benar nggak? Benar nggak? Tuhan Yesus itu di sini ada colokannya, nih colokan begini nih, colokan listrik. Di rumah ada kan semuanya ada colokan listrik ya semua? Di rumahnya ada colokan listrik kan, kalau nggak mungkin nggak bisa ngecas. Colokan listrik itu, kalau kamu nggak colokin apa-apa, ada listriknya nggak? Ada nggak listriknya? Ada listriknya. Buktinya apa? Kalau tangan kamu nyolok-nyolok situ kesetrum, bener nggak? Colokan itu diam aja di situ. Tapi selama kita bayar ke PLN,
itu ada setrumnya teman-teman. Kamu akan bisa pakai si listrik yang ada di colokan itu, syaratnya gimana? Syaratnya gimana? Colokin sesuatu, benar nggak? Jadi selama si colokan ini diem aja, dia ada listriknya. Tapi selama kamu nggak nyolokin sesuatu, entah charger, entah mesin cuci, entah TV, entah setrika, kamu tidak akan bisa memanfaatkan energi listrik yang ada di colokan itu, benar nggak? Paham? Paham ya? Kamu punya handphone kamu lowbat, ada colokan listrik. Kamu diemin aja handphonenya taruh sini, chargernya taruh sini, colokannya di sini. Ini sampai nanti Tuhan Yesus datang, nggak keisi baterainya, benar nggak? Jadi caranya gimana? Kamu ambil chargernya dicolok ke listrik, kabel satunya dicolokin ke HP, benar nggak? Benar. Kalau kamu perhatiin, perempuan yang sakit ini, dia itu melihat Tuhan Yesus itu seperti sumber energi, sumber segala kesembuhan, sumber segala mujizat. Dan dia mau untuk mengalami mujizat. Jadi apa yang dia lakukan? Dia terobos semua kerumunan orang, dia pegang, dia mau terhubung sama Tuhan Yesus. Dan ketika dia terhubung, tadi dibilang ada tenaga yang mengalir keluar dari Tuhan Yesus. Jadi selama Tuhan Yesus ada di sorga dan kita ada di sini, lalu kita nggak ngapa-ngapain, ya Tuhan, ya suatu saat Tuhan nolong sih. Tapi Tuhan senang sama yang seperti ini. Bahkan terakhir Tuhan bilang apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yuk kita mau belajar ya. Teman-teman, ini kalau kamu baca di versi The Message, di perikop ini, jadi kan kalau di Alkitab ada judulnya dulu ya, baru ceritanya bawahnya ya, benar ya. Nah, di perikop ini judulnya Risk of Faith. Resiko dari beriman judulnya. Jadi beriman itu ada resikonya ternyata. Risk of Faith. Yuk kita mau belajar. Kita baca dari ayat 25 dulu. Tolong ditampilin ayat 25. Kalau ini penyakit apa sih? Pendarahan tuh penyakit apa pendarahan? Jadi saya sempat googling. Jadi di berbagai sumber itu enggak ditemukan secara pasti pendarahannya itu apa. Jadi di beberapa kitab dijelasin kalau ini namanya issue of blood. Jadi mungkin pendarahan ini itu terjadi karena si perempuan ini nggak ada namanya ya. Kamu baca di 3 kitab itu nggak ada namanya. Tapi dicatat di 3 kitab. Ya. Nah, si perempuan ini tuh kemungkinan dia ada kanker di rahimnya. Kemungkinan. Itulah kenapa dia itu pendarahan. Jadi mungkin dia itu pendarahan ini seperti maaf teman-teman yang cewek menstruasi, datang bulan. Kamu bayangin perempuan ini mengalami pendarahan seperti datang bulan 12 tahun non-stop guys. Saya diceritain sama istri saya, kalau datang bulan itu rasanya nggak karuan, bener ya teman-teman ya? Datang bulan itu rasanya nggak karuan. Puji Tuhan saya nggak ngalamin. Ya, kadang saya tuh ucap syukur gitu kalau lihat istri saya lagi
pusing gitu di rumah uring-uringan, aduh puji Tuhan gue tuh enggak gitu ya. Nah jadi bayangin betapa nyebelinnya. Itu tuh kan biasanya semingguan kan ya. Ini 12 tahun guys. Kamu bayangin betapa nyebelinnya ini 12 tahun kayak gitu terus gitu. Sampai dia itu kan zaman dulu nggak ada kayak zaman sekarang ya, canggih gitu bisa di USG. Zaman dulu nggak ada USG. Jadi ya dia tuh akhirnya ke tabib ya. Di ayat 26. Ayat 26 tuh sampai berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi dia itu kayak apa ya? Kayak cari dokter lah kalau zaman sekarang ya. Kayak cari dokter sampai semuanya habis. Yang ada padanya dihabiskannya. Jadi dia itu udah apa ya? Pokoknya segala macam cara dicoba. Karena dia mau sembuh. Semua tabib didatengin. Nah, tapi tidak ada faedahnya. Terus kalau kamu baca di Imamat, pernah baca di Imamat nggak? Yang apa? Yang aturan-aturan untuk orang Israel waktu zaman Musa. Itu kan dijelasin. Jadi kalau perempuan nanti baca deh ya, itu obat tidur manjur sih sebenarnya. Baca Imamat tuh ngantuk luar biasa. Tapi gini, kamu kalau baca di situ ada yang mengatur, ayat yang mengatur kalau perempuan di Israel kalau lagi datang bulan itu termasuk hal yang najis. Jadi dia itu nggak boleh. Jadi gini, najis itu kalau misalnya dia dalam kondisi najis, dia duduk, kursinya jadi najis. Dia tidur, kasurnya jadi najis. Orang yang bersentuhan sama dia jadi najis. Jadi repot sekali teman-teman. Si ibu ini nih udah sampai, ya kamu bayangin lah, dia tuh gak bisa gitu ketemu sembarangan orang juga gak bisa. Karena dia najis. Zaman itu orang kalau udah najis itu, aduh, gak kayak sekarang lah. Itu dikucilkan teman-teman. 12 tahun dikucilkan, no hope, no helps. Dia gak tahu harus ngapain, semua udah habis dan gak sembuh. Jadi kalau misalnya ini di beberapa terjemahan itu suffered, jadi dia menderita. Nah, kalau dicari kata aslinya, ini saya gak tahu sih gimana jawabnya, tapi bahasa Yunaninya itu pasko dia bilang. Jadi dia itu udah sampai kena mental kalau orang zaman sekarang bilangnya. Gen Z bilangnya kena mental. Paham ya, kena mental ya. Jadi dia udah at the lowest point lah in her life gitu. Gue udah gak tahu lagi deh harus gimana. Nah, tapi teman-teman, jadi sebelum ke ayat 27, coba teman-teman ada yang punya Alkitab The Message enggak? Buka Mazmur 116 ayat 1. Mazmur itu Psalm. Psalm, P-S-A-L-M. 116 ayat 1. Nah, bentar, kok beda ya? Sebentar. Kayaknya saya salah. Oh, sorry. Ayat 6. Ayat 6. Jadi memang si The Message ini tuh kadang dia satu alinea, satu paragraf gitu dia langsung satuin semua. Nah, dia bilang gini, God takes the side
of the helpless. When I was at the end of my rope, He saved me. Tuhan ada di sebelah orang yang helpless. Helpless itu orang yang tidak tertolong, teman-teman. When I was at the end of my rope, waktu saya at the end of my rope. Jadi at the end of my rope itu seperti gini. Ada orang gelantungan, kamu pernah lihat lah ya, ada orang gelantungan di tali. Jadi dia harus berpegangan erat sama tali. Tapi dia udah saking lemesnya, dia udah ada di ujung tali. Udah gak kuat lagi. Jadi I was at the end of my rope. Saya udah di ujung Tuhan. Ini saya meleset sedikit, jatuh saya habis. Tapi He saved me. Tuhan tolong saya. Tuhan menolong kita. Jadi, yuk balik lagi. Markus 5 ayat 27. Markus 5 ayat 27. Balik lagi ke yang tadi ya. Hari ini kita banyak buka Alkitab. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Apa yang membuat dia bergerak? Ternyata dia sudah mendengar apa? Berita-berita tentang Yesus. Jadi ibu ini bukannya ya karena dia itu ya dia kan cari pengobatan, cari tabib demi tabib dan tidak ada yang bisa menolong. Dia terus cari informasi gimana caranya supaya dia sembuh. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Berarti dia tuh nggak diam aja teman-teman. Bukan orang yang pasrah. Ibu ini mendengar, tetap mendengar gitu. Dia tetap, ya sekarang kalau misalnya zaman sekarang mungkin dia tetap googling lah, tetap browsing gitu. Tetap nanya AI. Adakah pertolongan gitu atau adakah cerita tentang kesembuhan orang yang pendarahan dan sebagainya. Jadi dia itu tidak maksudnya biarpun dia udah suffered, dia tuh udah itu tetap enggak hopeless. Dia itu tetap mencari, teman-teman. Gimana caranya supaya sembuh. Nah, dia sudah mendengar. Dari mendengar timbul iman. Percaya. Kok bisa kok dari iman timbul percaya? Ada ayatnya enggak? Ada ayatnya enggak? Ada kan? Roma 10 ayat 17. Ayo kita buka bareng-bareng. Buka ayat lagi. Jadi, yuk baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Siapa yang setiap hari mendengarkan firman Kristus? Siapa? Ya kamu baca firman tuh mendengarkan firman kan, kamu baca pasti kedengeran dong sama sendiri dong. Walaupun dalam hati pun kamu kan pasti tahu kan apa yang kamu baca. Nah, jadi supaya beriman seperti ibu ini, gimana caranya? Satu-satunya cara baca firman. Kok setiap khotbah bolak-balik di situ lagi, situ lagi? Ya memang karena kuncinya cuma itu. Cuma manusia itu susah konsisten. Ya. Siapa yang udah baca firman setiap hari? Siapa?
1 pasal sehari siapa? 2 pasal sehari siapa? Siapa? Kalau ya jangan Mazmur. Kamu gak sekolah itu seharian. Ayah pernah coba baca Mazmur sehari? Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Ini ibu ini pasti dengar gitu, pasti dengar. Mendengar tentang kedahsyatan Tuhan Yesus. Orang disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Bukan yang buta berjalan ya, yang buta ya berjalan. Nah, jadi pertama stepnya berarti apa? Mendengar. Kadang nggak harus selain firman, boleh kamu nambahin dengerin podcast tentang kekristenan, cerita suksesnya orang-orang, boleh teman-teman. Kamu selain firman dengernya apa? Kuotanya dipakai buat apa coba? Nonton apa? Gosip. YouTube-nya apa? YouTube banyak banget kan? Apa? Hah? Apa Cindy? Masya and the Bear. Ya gak apa-apa sih sekali hiburan ya. Tapi pakailah kuotamu dengan bijak teman-teman. Ya, saya gak berhenti-berhenti bilang kuota tuh dipakai buat belajar. Jangan dibuang-buang, sayang. Ya. Terus di ayat 28 nih. Balik yuk ke ayat 28. Markus 5 ayat 28 tadi. Nah, ini si ibu ini bilang, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Katanya ini kata siapa teman-teman? Kata siapa? Kata siapa? Di sini nya itu refer ke siapa? Mengacu ke siapa? Katanya. Siapa yang ngomong ini? Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Menurut kamu siapa yang ngomong? Hah? Ibu yang pendarahan, benar. Jadi ibu yang pendarahan ini karena dia sudah mendengar firman Tuhan, dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ngomong nggak? Ngomong nggak si ibu ini? Ngomong atau dalam hati? Ngomong atau dalam hati? Harusnya ngomong ya, karena ditulis di Alkitab. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ini kayak apa teman-teman? Deklarasi. Jadi kamu punya iman apa? Perkatakan. Ngomong. Tapi selain ngomong dilakukan ya. Ngomong doang gak dilakukan percuma. Tapi ketika ngomong teman-teman, sebenarnya pikiran kita, badan kita jadi seperti terprogram sesuai sama apa yang kita omongin. Jadi hati-hati sama apa yang diomongin. Jadi kalau ngomong terus, gue mah gak bisa, gue masih gini aja. Hati-hati, jangan sampai ngomong yang kayak gitu. Jangan ngomong yang jelek. Ya. Kayak si ibu ini, dia bilang asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Asal saya bisa meraih Tuhan Yesus, saya pasti sembuh. Semua masalah saya beres. Ada amin? Amin. Biar gak ngantuk. Lanjut yuk, ayat selanjutnya. Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa
bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Garis bawahi kata seketika. Colek teman sebelahnya, seketika. Seketika. Ini ibu sudah ketemu berbagai macam model tabib, dokter, mantri, mungkin kalau zaman sekarang udah disuntik berbagai macam obat, nggak sembuh juga. Tapi ketika bisa menyentuh Tuhan Yesus, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Pertolongannya Tuhan itu, teman-teman, ajaib sekali. Seketika. Kamu bayangin Musa, ya. Musa lagi mimpin bangsa Israel. Terus ketemu depannya Laut Merah, di belakangnya bangsa Mesir. Kalau kamu baca di Keluaran, itu Tuhan perintahnya gini, belahlah laut di depanmu. Kamu kalau jadi Musa, bayangin ya, kamu kalau jadi Musa, di depan kamu laut. Tuhannya bilang, belah lautnya. Di pikiran kamu apa? Pesoe endi Tuhan? Ya buat motong pakai peso kan? Gimana caranya? Laut kok dibelah? Gimana caranya? Tapi seketika itu juga, waktu Musa nurut, lautnya kebelah sendiri. Benar nggak? Nggak tahu gimana caranya. Tapi kalau ada beberapa penelitian teman-teman. Jadi di hari bangsa Israel mau nyebrang Laut Merah, itu ternyata ada angin yang turun dari gunung apa, saya lupa namanya. Pokoknya angin itu bisa sangat-sangat kencang sampai dia bisa belah laut. Dan itu secara sains itu bisa dilakukan, bukan hal yang mustahil. Jadi Tuhan benar-benar pakai angin buat belah laut. Kenapa Tuhan nggak pakai cara lain? Kamu kalau baca waktu Tuhan belah Laut Merah di depan bangsa Israel. Baca, bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Itu laut teman-teman, saya yakin udah ada bahkan ratusan tahun sebelum bangsa Israel lewat situ. Tanahnya tidak mungkin kering. Benar nggak? Lah ini hujan sebentar aja di depan udah ngecembeng becek. Ini tanah sudah ratusan tahun bawahnya laut, tidak mungkin kering teman-teman. Makanya Tuhan pakai angin, belah Laut Merah, sekalian ngeringin tanah. Jadi bangsa Israel, kamu bayangin ya bangsa Israel di belakang dikejar bangsa Mesir, terus udah dibelah nih lautnya, jalannya becek, aduh. Ya kekejar juga ujungnya, benar nggak? Tapi Tuhan bikin enggak, mujizatnya sempurna teman-teman. Jalan dibikin kering, bangsa Israel bisa jalan dengan cepat. Ini juga sama, seketika apa? Seketika pendarahannya berhenti. Jadi teman-teman, ini sekalian ngomongin saya juga, jangan terlalu pusing. Ada waktunya, seketika semuanya beres. Aduh kok gak ada amin. Seketika semuanya beres, amin gak? Amin. Ya. Tuh, ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Asik ya? Asik dong. Tuhan Yesus. Gak salah pilih Tuhan ya. Terus selanjutnya. Nih yang saya bilang. Tuhan Yesus tuh bukannya gak kerasa teman-teman ternyata. Jadi Tuhan Yesus ketika itu juga Tuhan Yesus tahu bahwa ada apa?
tenaga yang keluar dari dirinya. Ini nggak kayak ini ya, nggak kayak film kungfu gitu ya. Terus tiba-tiba keluar sinar, tes gitu, enggak. Tapi Tuhan kerasa gitu, ada sesuatu yang keluar. Terus nanya teman-teman, siapa yang menjamah jubahku? Ayat selanjutnya, murid-muridnya jawab, Tuhan ini gimana? Orang-orang ini desek-desekan. Jadi teman-teman, itu Tuhan Yesus itu lagi jalan. Ceritanya mau ke rumahnya Yairus. Kalau kamu baca sebelumnya. Karena Bapak Yairus ini anaknya sakit. Di tengah jalan kejadian ini. Jadi waktu di jalan, Tuhan Yesus itu banyak yang dempet-dempet. Banyak yang nempel. Berdesak-desakan. Berarti kan nggak cuman si ibu ini doang yang nyentuh Tuhan Yesus, bener nggak? Bener nggak? Desak-desakan. Kamu pernah nggak sih desak-desakan? Waktu acara di mana ya? Kita desak-desakan tuh di Monas ya. Siapa ikut ke Monas? Beberapa ya. Ramai banget kan ya? Sampai desak-desakan sama kalau acara KKR dulu di AIS gitu ya. Itu kan desak-desakan. Nari juga ya desak-desakan, pentung-pentungan itu ya. Saya pernah berapa kali kepentung. Puji Tuhan, gak apa-apa. Nah, jadi kalau desek-desekan berarti tidak cuma satu orang ini yang menyentuh Tuhan Yesus, benar kan? Kenapa yang lain gak ada yang ngalamin mujizat? Cuman si ibu ini doang. Benar gak? Harusnya kalau ada orang yang lain yang sembuh waktu desek-desekan sama Tuhan Yesus, di Alkitab dicatat harusnya, benar gak? Yang dicatat cuman ibu yang pendarahan ini doang. Berarti ini bentar. Ini colokan nyala nggak ya? Wah, ngadep sana lagi. Ini kalau di bawah sini saya praktekin, kamu kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini nyala nggak sih? Nggak ya? Nih. Ini colokan bisa nempel ke sini dalam berbagai cara, betul nggak? Ke atas mana ya? Sini aja ya. Bisa gini, betul ya? Bisa gini. Bisa gimana? Gini. Bisa gini. Bisa gini. Bisa nempel. Ini nempel nggak? Kayak gini. Kayak gini nempel nggak? Hah? Loh, nempel kan dia kecolokannya. Tapi listriknya ngalir nggak? Enggak. Karena nyoloknya nggak pas. Benar? Loh, berdesak-desakan kan berarti nempel. Ini tadi colokannya nempel nggak? Saya tempelin nggak ke bolongannya? Nempel kan? Sini Daniel, kamu nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah, saya tempelin dengan berbagai cara. Tapi listriknya ngalir nggak kalau kayak gitu? Enggak. Jadi harus ada satu cara yang pas nyolok, listriknya ngalir. Kamu cara yang pas menyentuh Tuhan Yesus, tenaganya ngalir. Benar nggak? Asal saja menyentuh Tuhan, kadang nggak keluar apa-apa. Loh, tenaganya cuma keluar ke ibu yang pendarahan ini, benar kan? Benar ya? Nah, jadi gimana ini kalau si ibu ini, apa yang membedakan si ibu ini megang jubahnya Tuhan Yesus dengan orang-orang yang lain yang desek-desekan? Apa yang bedain? Apa yang bedain? Ayo. Yang bedain apa? Oh, yang lain gak sakit pendarahan kok, ibu ini doang sakit pendarahan. Ya gak gitu. Ya. Kenapa? Ya jawabannya tadi teman-teman. Karena si ibu ini menyentuh Tuhan dengan iman. Dengan tahu, dengan pengharapan.
bahwa dia akan dapat sesuatu. Maksudnya bukan gini ya, bukan arti kita nyenengin Tuhan karena kita tuh pengen ditolong gitu. Tapi dia percaya satu-satunya sumber segala-galanya itu cuma Tuhan. Gak ada lagi. Jadi dia sentuh dengan tujuan itu. Makanya tenaganya ngalir. Jadi mungkin kita juga sering kan ya, kok saya tuh sudah berdoa, doa puasa, puasanya udah macam-macam, puasa Musa, puasa Daniel, puasa Esther, puasa apa lagi? Siapa lagi yang puasa di Alkitab? Puasa apa lagi? Sakeus. Puasa Tuhan Yesus. Kamu kuat 40 hari 40 malam. Puasa, pokoknya segala macam puasa sudah dicoba. Tapi kok sepertinya belum ada tenaga yang mengalir ke saya. Sepertinya belum ada tenaga yang mengalir ke saya. Ya berarti belum kekumpul semua. Colokannya masih belum pas. Atau ternyata doanya kita itu baru bikin kabelnya teman-teman. Belum sampai benar-benar nyolok ke kita. Terus berdoa. Waktunya Tuhan itu pas banget pasti. Teman-teman kemarin ya, saya mau cerita sedikit. Jadi saya tuh tanggal berapa ya? Awal November hujan gede banget, ingat nggak? 1 November. Jadi rumah saya itu ada yang bermasalah gentengnya, bocor terus. Ceritanya saya tuh sebel ya, sampai akhirnya saya sengaja nabung buat beresin. Terus saya sudah nabung, udah beresin. Saya itu beresinnya bulan Agustus teman-teman. Karena saya ingat pelajaran IPA waktu SD, kalau udah mulai bulan ber itu udah mulai musim hujan. Bener nggak? Berarti kan Agustus sebelumnya September. Nah, jadi saya siap-siap tuh. Saya siap-siap, saya benerin genteng, bilang sama Pak Peot, saya minta tolong dikirimin tukang buat beberes di rumah. Dikirimin tukang, beres di rumah, udah kelar. Jadi si tukangnya ini ternyata cukup jago. Terus dia bilang, kok ini rusaknya di sini. Ya udah Pak, kerjain. Saya bilang. Ternyata tabungan saya tuh pas teman-teman. Jadi ya puji Tuhan lah bisa pas gitu. Bisa pas. Terus si bapak ini bilang, tak kasih garansi kok katanya. Seneng lah ya, kita dikasih garansi seneng ya. Kasih garansi seneng. Dikasih garansi ya sebulan lah katanya. Ya wis pikir saya kan berarti bulan depannya kan udah mulai harusnya udah mulai hujan, nanti ketahuan kan mana yang kurang pas gitu. Ada bocor lagi atau apa pasti tahu. September hujannya baru sedikit. Jadi apa yang dia kerjain itu semuanya aman teman-teman. Karena kan hujannya kecil. Oktober hujannya masih sedikit ya kemarin ya. Jadi masih aman kerjaannya. Lalu 1 November tiba-tiba guys, hujan besar sekali. Saya bangun pagi, bocornya luar biasa, ternyata masih bocor. Saya tanya sama bapaknya, Pak, ada garansi enggak? Oh ya udah enggak tuh Pak, udah lebih dari sebulan. Ya juga bener sih, kan janjiannya sebulan. Ya, saya nggak bisa protes dong, karena janjiannya sebulan kan. Ya udah. Terus saya bilang, Pak tolong dicek lah. Hari itu hari Minggu saya ingat. Dia ngecek ke atas, dia cek, terus dia bilang, Pak ini sebenarnya saya masih ada kerjaan, tapi saya bisa ngerjain rumah Bapak besok katanya. Saya bilang, Pak saya tuh nunggu ada berapa kerjaan saya kelar, saya baru punya uang hari Rebo, saya bilang. Terus tukangnya bilang, Pak saya tuh ada kerjaan juga di tempat lain. Ini tak di pause lah sama dia. Jadi kerjaan yang di tempat lain tuh dia stop sementara, dia mau kerjain di rumah saya. Terus dia bilang, demi Bapak katanya. Waduh jadi gak enak gue ya.
Nah terus, tapi Pak saya tuh uangnya baru ada hari Rebo. Terus dia bilang, ya udah Pak nggak apa-apa, kita kerja, yang penting bahannya Bapak beli, hari Rebo uangnya nggak apa-apa katanya. Wah baik dia tukang ya, puji Tuhan. Ya udah Pak kerjain saya bilang. Saya hari itu pegang uang, cuman bisa beli bahan teman-teman. Bahan tuh tahu ya, semen, terus cat dan sebagainya. Ternyata bahan-bahan bangunan itu mahal teman-teman, lumayan. Jadi belanja sedikit gitu aja tuh habisnya tuh juta-juta. Kaget juga saya lihat, waduh, ya udah akhirnya belanja selesai. Terus dikerjain. Hari pertama dikerjain. Hari pertama dikerjain. Saya nge-push tukang saya untuk ini. Jadi saya kalau punya project tuh kasih kerjaan ke tukang lagi. Saya nggak kerjain sendiri. Saya kasih deadline doang. Pak ini kerjaan ini nanti selesainya hari Rebo saya bilang. Karena saya ada tukang, jadi saya bilang Pak tolong sih selesainya hari Selasa. Jadi kerjaannya selesai saya bisa nagih ke klien saya. Gak bisa teman-teman, tukang saya matanya sakit. Jadi gak bisa. Jadi dia bilang kayaknya sih Rebo mungkin juga belum tentu bisa katanya. Kan deg-degan saya ya. Tadi saya bisa bayar hari Rebo, ternyata nggak bisa. Nah terus ternyata saya tuh ada orang yang kontrak rumah saya, terus dia janji juga bayar hari Rabu. Janji bayar hari Rebo. Jadi saya tuh masih udahlah hari Rebo nanti ada uangnya. Hari Rebo ada uangnya. Dah, Senin udah lewat, Selasa. Mulai deg-degan kan? Selasa bisa tiba-tiba ada yang datang ke toko terus kita transaksi dan segala macam. Tiba-tiba untung yang saya dapat itu bisa nutupin semua yang saya harus bayar ke tukangnya. Jadi saya bilang Pak saya nggak ngutang ya, hari ini saya bayar lunas. Pas hari Selasa, pas butuh uang, pas ada. Teman-teman mungkin hari-hari ini kamu belum relate sama cerita kayak gini, tapi mungkin suatu hari kamu relate. Percayalah Tuhan itu nggak pernah biarin kamu sampai dipermalukan. Bahkan ya hari Selasa itu dari untung yang saya dapat, saya itu bahkan bisa buat 1 bulan ke depan, buat bayar sekolah anak, buat bayar eskul, bayar segala-gala ada semua. Dan kamu tahu hari Rabu yang ngontrak rumah saya itu bilangnya janji mau bayar hari Rebo, kagak bayar. Bayangin kalau gue nunggu hari Rebo, malu nggak? Malu, nggak bisa bayar tukang. Tuhan itu tidak pernah permalukan kita teman-teman. Ya, percaya saja. Ini salah satu firman yang saya sampaikan. Semoga firman ini bikin kamu dengar sesuatu dan iman kamu timbul. Ada amin? Ya, biar nggak ngantuk. Nah, balik lagi yang tadi ayat 32-33. Markus 5 ayat 32-33. Nah, ini terus Tuhan Yesus selalu memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Tuhan Yesus kayak mau marah ya, kayak mau marah nih. Yuk lanjut ayat selanjutnya. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Akhirnya dia ngapain? Ngaku ya. Terus dia cerita sama Tuhan Yesus kan. Memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Teman-teman kayak yang saya bilang tadi. Sebenarnya dia itu kondisinya kalau pendarahan berarti najis ya. Benar gak? Tapi dia nerobos kumpulan orang, harusnya boleh nggak? Harusnya boleh nggak? Enggak dong, karena kan dalam posisi najis, ya. Makanya dia tuh takut banget. Nah, akhirnya dia ngaku sama Tuhan Yesus. Tapi jawaban Tuhan Yesus apa? Yuk ayat yang terakhir, ayat 34. Tuhan Yesus bilang, hai anakku,
apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi si perempuan ini ketakutan, tapi Tuhan Yesus malah ngampunin. Karena apa? Karena imannya menyelamatkan dia. Kadang kita ngerasa berdosa, terus mau ketemu Tuhan Yesus, mau pelayanan, mau ke gereja, ngerasa nggak layak. Aduh, saya nih habis bikin dosa nih. Lihat film yang enggak lagi, lihat film yang enggak lagi. Main judi online lagi, main judi online lagi. Aduh, saya kayaknya nggak layak deh ke gereja. Saya nggak layak deh. Padahal apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Balik sama Tuhan seperti perempuan ini lalu ngaku. Maka imanmu menyelamatkan engkau. Ya. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Siapa mau ngalamin mujizat seperti ini? Enggak semua mau. Siapa mau? Semua mau ya, saya juga mau. Jadi jangan lupa teman-teman, cari Tuhan ya. Jangan salah nyolok. Ya. Selalu cari Tuhan. Oke. Yuk ayat yang terakhir tutup. 1 Tesalonika 1 ayat 5a. Yang versi The Message. When the message we preached came to you, it wasn't just words. Something happened in you. The Holy Spirit put still in your convictions. Waktu pesan yang dikhotbahkan nyampe ke kita, it wasn't just words. Enggak cuma sekedar kata, teman-teman. Ada sesuatu yang happen in you. Roh Kudus, Holy Spirit, put still tuh baja ya. Baja ya. Itu tuh rangkanya kursi tuh dari baja. Coba pukul deh, keras nggak? Keras nggak? Keras ya. Jadi the Holy Spirit put still in your convictions. Bikin kepercayaan kita itu sekeras baja, teman-teman. Tapi kok kerasan titanium? Zaman itu, guys, titanium mungkin belum ditemukan. Jadi ya kita itu baja tuh udah paling keras ya. Ya. The Holy Spirit put still in your convictions. Waktu dengar firman, jangan lupa ya teman-teman, something happen in you. Ada sesuatu yang terjadi di dalam kita. Roh Kudus sedang membuat keyakinan kita seperti baja. Jadi jangan lupa, terus isi firman di hidup kamu. Supaya iman kita itu jadi seperti baja, teman-teman. Kuat, keras. Iman itu perlu yang gede atau yang kecil? Perlu yang gede atau yang kecil? Yang gede. Padahal yang kecil aja bisa mindahin gunung loh. Oh iya kan? Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Yang perlu itu iman tuh yang kuat, yang enggak goyah. Karena di situ dibilang, kalau kamu tidak ragu, kamu bisa bilang sama gunung ini pindah ke laut dan dia akan pindah ke laut. Benar? Benar kan ayatnya seperti itu. Ya. Oke. Saya mau tutup satu cerita. Udah mau jam 8 ya. Jadi saya tuh senang baca cerita sukses orang-orang, terutama di dunia otomotif, karena saya tuh senang banget otomotif, teman-teman.
Jadi ceritanya, saya baca satu cerita, ini orang luar biasa sekali, mentalnya baja sekali. Cuma kayaknya sih ya bukan orang Kristen, tapi dia sukses gitu. Maksudnya kita orang Kristen seharusnya bisa lebih sukses dari orang ini. Ceritanya di Jepang, tahun 1906 lahir satu anak. Anak ini dari kecil, jadi kalau kamu ngikutin sejarah permobilan, kalau nggak salah mobil pertama itu diciptakan tahun 1900-an awal. Mobil pertama. Jadi anak ini lahir waktu itu sudah mulai ada mobil, teman-teman. Nah, terus waktu dia tumbuh besar, sekitar umur belasan, dia itu tertarik banget sama mobil. Jadi akhirnya dia itu belajar tentang mobil, terus papahnya ngeliat, wah ini anak saya seneng banget mobil katanya. Jadi dia itu lahirnya bukan di ibu kotanya Jepang, kotanya agak minggir lah. Terus papahnya ini punya teman di Tokyo. Tokyo tuh ibu kotanya ya, ibu kotanya Jepang. Punya bengkel besar teman-teman, punya bengkel besar. Nah si anak ini akhirnya dibawa sama papahnya kerja di bengkel ini. Sekitar umur belasan lah, 16-17 tahun dia kerja. Tahu teman-teman pekerjaan pertamanya? Ternyata dia itu tidak kerja di bengkel. Dia itu disuruh ngasuh anaknya yang punya bengkel. Jadi udah jauh-jauh gitu ya dari desa ke kota, pengen belajar jadi mekanik nih. Nggak taunya jadi babysitter. Tapi anak ini tidak pernah putus asa teman-teman. Setelah si bayinya tidur, dia itu diem-diem cari buku yang tentang mobil. Dia nyelinap masuk ke bengkelnya, dia belajar semua tentang mobil di situ. Sampai satu hari, ceritanya si bengkelnya ini penuh. Mekaniknya sampai kewalahan. Terus dia bilang, saya mau bantu boleh nggak? Dia bilang, terus karena saking penuhnya, kamu bisa apa katanya? Bisa ini, akhirnya dia bantuin. Wih ternyata kerjaannya bagus. Karena dia apa? Belajar. Dia belajar, terus akhirnya dia akhirnya suruh kerja di bengkel teman-teman. Dan kerjaannya ternyata sangat bagus. Si pemilik bengkelnya suka sama kerjaan dia, terus akhirnya dia itu disuruh buka bengkel lagi, buka cabang ceritanya. Suruh buka cabang di kota lain. Dia buka cabang, dia rintis, bengkelnya juga terkenal, makin besar, makin bagus. Tapi dia punya mimpi. Punya mimpi suatu saat, saya mau bikin mesin mobil saya sendiri katanya. Bikin mesin tuh gampang gak sih? Susah ya? Dia bilang saya mau bikin mesin bikinan saya sendiri. Dengan cita-citanya, akhirnya dia itu setelah bengkelnya besar, dia bikin perusahaan sendiri. Perusahaan sendiri, nah dia bilang, saya ini kalau mau punya mesin yang bagus, saya harus punya ring piston yang bagus. Jadi ring piston itu bentuknya lempengan kayak gelang besar gini teman-teman, itu ditempelin di dalamnya mesin lah. Pokoknya ring piston ini harus sangat presisi. Kalau enggak, nanti mesin kamu itu olinya masuk semua ke dalam mesin, terus jadi kebakar olinya. Jadi mesinnya ngebul. Jadi ring piston ini harus sangat-sangat presisi. Dia itu bikin ring piston susah gitu ya. Zaman dulu kan nggak gampang. Semua ukurannya manual. Dia bikin sangat-sangat presisi sampai akhirnya dia itu bisa supply ke pabrik-pabrik besar. Akhirnya dia punya perusahaan ring piston itu di sekitar umur 30 sekian lah. Jadi dia lahir 1906, 1938. Dia itu punya pabrik ring piston. Dia mulai kerja, dia senang banget. Ini udah satu langkah katanya. Saya bisa bikin mesin saya sendiri. Teman-teman tahu nggak? 1942 ada apa? Perang apa? Perang Diponegoro di Jepang. Perang dunia guys. Perang dunia kedua. Jepang ikutan nggak perang dunia kedua? Ikutan kan? Makanya dia tahun 45 dibom di Nagasaki, Hiroshima. Jadi pabriknya, bengkelnya ikut kena bom guys. Jadi dia udah ibaratnya udah sedikit lagi gue financial freedom lah.
udah sukses, kena bom. Habis semua. Dia harus mulai dari nol lagi. Tapi orang ini tidak patah semangat, teman-teman. Sekarang kan lagi rame ya, umur 22 udah punya apa gitu. Nah ini dia umur hampir 40, di reset semua hidupnya. Nol lagi. Tahu nggak dia itu ceritanya setelah perang, dia itu tinggal punya sepeda, teman-teman. Punya sepeda. Terus ada temennya datang ceritanya main ke tempat dia. Dikasih pemancar radio. Pemancar radio dikasih. Terus dia itu karena senang ngutak-atik ya. Jadi si pemancar radionya dibongkar semua sama dia. Terus dia bikin mesin kecil. Pokoknya gak ngerti lah gimana caranya. Dia bikin mesin kecil ditempelin ke sepedanya dia. Ditempelin ke sepeda dia, jadi sepeda motor. Bener ya? Kan motor tuh sebenarnya ya kayak sepeda ditempelin motor, mesin gitu kan. Akhirnya sama dia ditempelin. Jadi motor pertama itu memang ya ada goesannya, teman-teman. Jadi karena sepeda dikasih mesin gitu. Jadi dia kasih mesin. Terus dia jualan. Laku. Terus kan untung. Dia beli sepeda lagi. Bilang sama temennya, ini pemancar yang gak kepake kasih saya semua. Saya bisa oprek-oprek, ya gak tahu lah mungkin dalamnya dilebur lagi terus dijadiin mesin atau gimana. Pokoknya dia bisa jadi bikin mesin. Akhirnya terus dia bikin motor banyak banget. Akhirnya itu jadi titik bangkitnya dia lagi. Dia punya pabrik motor akhirnya. Akhirnya dia bisa bikin mesin mobil sendiri. Dia bisa bikin mesin mobil, dia bisa bikin mobil, bahkan dia bisa sampai bikin pesawat jet, teman-teman. Pesawat jet. Nama orang ini siapa? Soichiro Honda. Yaitu yang punya pabrik Honda, yang mendirikan merek Honda. Soichiro Honda. Kamu kalau cek, Honda itu jualan pesawat jet loh. Kecil sih, nggak pesawat jet kayak Boeing gitu gede, enggak. Tapi sampai jual pesawat jet. Dari orang yang ngasuh bayi, teman-teman. Karena nggak dikasih untuk kerja di bengkel. Dia terus berusaha, nggak pernah putus asa. Sampai sekarang. Honda udah 70 tahun lebih kayaknya ya, merek Honda. Bahkan dari kamu lahir, mungkin motornya papa, mama, Honda. Ya. Atau mobilnya mungkin Honda. Sampai sekarang. Jadi teman-teman jangan putus asa. Tetap cari Tuhan. Ini bukan orang Kristen. Saya yakin kita orang Kristen, kita punya grace. Punya anugerah yang lebih besar. Amin. Amin. Yuk kita tutup hari ini. Tuhan terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Ajar kami terus percaya. Ajar kami tidak hilang harapan Tuhan. Ajar kami berharap hanya kepadamu. Ajar kami mengerti Tuhan. Gimana kami bisa menyentuh jumpai jubah-Mu Tuhan. Dan kami bisa mengalami breakthrough. Kami bisa mengalami terobosan. Kami bisa mengalami pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terus ajar kami hari demi hari Tuhan. Hanya mengandalkan Engkau di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkatin. Yang pengumuman siapa?